Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sobat cerdas. Semoga tetap sehat dan tetap semangat selama proses pembelajaran di rumah. Dan selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran prakarya. Aspek kali ini adalah pengolahan kelas 7 untuk pertemuan pertama. KD-nya adalah 3.3 dan 4.3, yaitu bahan sayuran yang diolah menjadi makanan atau minuman sesuai wilayah setempat. Di mana materi sebelumnya adalah tentang buah dan hasil samping buah yang diolah menjadi makanan dan minuman. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Berdoa dimulai. Indonesia memiliki iklim tropis yang sangat menguntungkan untuk tumbuhnya tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan olahan makanan dan minuman bagi masyarakat sekitarnya. Di antaranya adalah sayuran, dan kita patut bersyukur atas karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tanah yang subur sehingga menghasilkan berbagai macam jenis sayuran yang sangat memiliki manfaat luar biasa bagi kehidupan manusia. Bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah untuk menanam sayuran dapat juga memperolehnya di pasar tradisional atau pasar modern dengan beraneka ragam pilihan jenis sayuran sehingga tanpa khawatir untuk tidak mengkonsumsinya. Terlebih jika ditata dengan baik sehingga akan memberikan kenyamanan dan kepuasan untuk memilih bahan sayuran. Dari berbagai macam bahan sayuran dapat diolah menjadi makanan dan minuman dengan aneka warna, bentuk, rasa, dan manfaatnya. Nah, siapakah di antara kalian yang menyukai sayuran? Ya, bagus sobat cerdas. Tetapi terkadang ada beberapa yang tidak menyukainya dan merupakan bukan menu favorit anak-anak, yang dikarenakan dengan alasan langu, kemudian rasa kurang enak, dan sebagainya. Tetapi jika dipadukan dengan bumbu dan tambahan bahan lainnya dengan menggunakan teknik pengolahan yang tepat, maka rasa dari sayuran menjadikan menu yang sangat menggugah selera, seperti pada gambar yang ditampilkan. Nah, mudah-mudahan setelah pembelajaran materi tentang sayuran, sobat cerdas yang kurang suka buah menjadi suka untuk mengkonsumsinya. Dan sobat cerdas pun dapat mengolahnya sesuai dengan potensi sayuran yang ada di sekitar kalian. Terlebih dalam masa pandemik yang menuntut kita untuk kreatif, inovatif dalam mengolah makanan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Apakah yang dimaksud dengan sayuran? Sayuran adalah semua jenis tanaman yang dapat dikonsumsi, baik yang diambil akarnya, batangnya, daun, biji, bunga, atau bagian lain yang digunakan untuk diolah menjadi masakan atau minuman. Sebelum pembahasan olahan sayuran, alangkah baiknya sobat cerdas memahami berbagai macam jenis sayuran. Di antaranya adalah yaitu jenis sayuran yang berdasarkan dari bagian tanaman tersebut. Yang pertama adalah sayuran yang diambil daunnya dari tanaman. Nah, sayuran daun adalah sayuran yang dikonsumsi pada bagian daun. Bagaimana cara memilih sayuran yang berdaun? Yaitu pilihlah daun yang utuh, tidak busuk, segar, dan tidak berlubang. Karena jika berlubang biasanya sudah
terkena ulat atau serangga lainnya. Contohnya adalah bayam. Kedua, ya, kemangi. Yang C, pakcoy atau sejenis sawi. Kemudian yang D, daun singkong. E, melinjo. F, kangkung. Nah, itu adalah jenis sayuran yang dimanfaatkan bagian daunnya. Berikutnya adalah sayuran batang, di mana sayuran batang adalah sayuran yang dikonsumsi yang diambil pada bagian batang yang terdiri atas baku dan ruas. Nah, baku dan ruas itu adalah tempatnya daun. Bagaimana memilih sayuran yang diambil bagian batangnya? Pertama adalah pilih batang yang bersih, kemudian segar, muda, cerah, dan tidak busuk. Contohnya adalah asparagus. Ya, jenis sayuran asparagus adalah jenis sayuran yang masih jarang kita konsumsi karena memang di pasaran tidak terlalu banyak. Kemudian yang B adalah rebung. Rebung adalah jenis bambu muda di mana rebung memiliki ruas yang membentuk buku-buku pada batang. Nah, penggunaannya biasanya rebung harus direndam terlebih dahulu karena memiliki aroma yang kurang sedap. Kemudian yang C adalah pakis. Ya, pakis adalah dikonsumsi bagian batangnya, tetapi daunnya pun diolah juga menjadi hidangan yang disatukan dengan bagian batang. Kemudian adalah seledri. Seledri diambil pada bagian batangnya, tetapi daunnya pun juga digunakan. Kemudian tiga adalah sayuran polong. Sayuran polong adalah sayuran yang dikonsumsi bagian polong dengan tanpa bagian kulitnya. Nah, di sini adalah cara pemilihan polong yang baik adalah yang muda, segar, kulit lurus atau biji tidak menonjol, dan tidak rusak akibat dimakan dengan ulat. Kemudian contohnya adalah di sini buncis. Ya, buncis adalah jenis polong yang dimakan bersama dengan kulitnya. Kemudian yang B, kapri. Kapri pun juga dikonsumsi dengan bagian kulitnya. Dan ke C adalah kacang panjang, juga dikonsumsi dengan kulitnya. Dan berikutnya adalah yang D, kacang merah. Nah, untuk kacang merah yang dikonsumsi adalah bagian bijinya dari polong tersebut tanpa kulit. Dan berikutnya adalah pete. Siapa yang suka pete? Ya, pete adalah makanan favorit bagi yang suka. Yang dikonsumsi adalah bagian polongnya, tetapi terkadang ada yang menyertakan bagian kulitnya untuk diolah. Berikutnya adalah sayuran bunga, yaitu bagian tanaman yang diambil bunganya sebagai sayuran. Bagaimana cara memilih sayuran yang diambil bagian bunga? Ya, pilihlah bunga yang tersusun kompak. Kemudian cerah warnanya, segar, besar, dan tidak digigit hama. Contohnya adalah di sini, ya, brokoli. Kemudian berikutnya adalah kembang kol. Hampir sama dengan brokoli, hanya beda warna. Brokoli berwarna hijau, sedangkan kembang kol berwarna putih. Berikutnya adalah C, bunga turi. Dan yang D adalah kecombrang. Kecombrang adalah jenis bunga dari tanaman pohon kecombrang yang memiliki aroma khas. Nah, berikutnya adalah jenis sayuran yang diambil dari bagian tanaman. Kelima, sayuran yang diambil bagian akar, yang berbentuk umbi yang berasal dari permukaan bawah tanah. Bagaimana cara memilihnya? Yaitu pertama, pilih yang besar, karena yang besar biasanya umurnya sudah cukup untuk dipanen dan tidak tumbuh tunas. Kalau tumbuh tunas artinya adalah bahwa umbi tersebut sudah terlalu tua dan tidak busuk. Contohnya adalah kentang. Kalian pasti suka dengan kentang. Kemudian wortel, lobak, sejenis wortel tetapi berwarna putih. Dan yang D adalah beet. Berikutnya adalah jenis sayuran akar atau umbi lapis dari bagian tanaman. Merupakan sayuran berbentuk umbi lapis dari permukaan bawah tanah. Bagaimana cara memilihnya?
Ya, pilihlah lapisan umbi yang tebal, kemudian rimbun cukup umur dan akan mencuat ke atas permukaan. Contohnya adalah bawang merah, sudah tidak asing lagi bagi kalian. Kemudian yang B, bawang putih. C adalah bawang bombay. Dan yang D adalah bawang adas. Selanjutnya adalah sayuran jamur. Padahal bukan tanaman tetapi merupakan cendawan yang tumbuh pada tanaman. Pilih yang mudah, bersih, segar, tidak ada bagian rusak ataupun busuk. Nah, contohnya adalah ya, jamur merang. B, jamur tiram lebih lebar tapi tipis. Yang C, jamur kancing, hampir mirip dengan jamur merang, tetapi jamur kancing lebih kecil dari jamur merang. Dan ke D, yaitu jamur kuping yang berwarna hitam. Nah, selanjutnya adalah sayuran buah yang diambil dari bagian tanaman. Bagaimana cara memilihnya? Pertama adalah pilih yang segar, mudah, bersih, dan tidak rusak. Contohnya adalah labu siam. B, ketimun. C, terong, dan D, tomat. Selanjutnya yang B adalah jenis sayuran berdasarkan pigmen atau zat warna yang terkandung dalam sayuran tersebut. Pertama adalah sayuran berwarna hijau. Ya, sayuran berwarna hijau terbentuk oleh klorofil. Jika terkena asam maka berwarna hijau tua, dan jika basah berwarna hijau terang. Nah, kandungan yang terdapat pada sayuran berwarna hijau adalah zat karotenoid, yaitu menangkal radikal bebas. Kemudian mengandung vitamin A, C, dan K sebagai pembekuan darah dan pembentukan tulang. Dan yang berikutnya adalah mengandung mineral, contohnya adalah daun singkong, daun pakcoy, dan kacang panjang. Selanjutnya adalah sayuran berwarna ungu. Nah, sayuran berwarna ungu umumnya adalah mengandung zat antosianin, resveratrol, atau sebagai penangkal radikal bebas, pencegah kanker, diabetes, dan serangan jantung, serta mengandung vitamin A yang cukup tinggi. Contohnya adalah terong, bayam merah, dan paprika merah atau ungu. Yang ketiga adalah berwarna merah atau biru. Nah, mengandung zat antosianin di mana pH netral berwarna ungu, dan jika pH asam berwarna merah, dan pH basa berwarna biru jika dalam proses pengolahan. Contohnya adalah kol merah, bit, tomat, cabai merah. Selanjutnya adalah keempat, sayuran yang berwarna kuning atau orange, mengandung beta dan alfa karoten, tidak berubah terhadap pH atau pengolahan, di mana umumnya sayuran kuning atau orange bermanfaat sebagai penghambat proses penuaan. Contohnya adalah terong, cabai merah, dan wortel. Berikutnya adalah kandungan yang terdapat pada sayuran serta manfaat dari sayuran. Nah, pertama adalah kangkung. Kangkung terdiri atas dua jenis, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Kangkung darat memiliki bunga yang berwarna putih dominan, sedangkan kangkung air memiliki warna bunga putih kemerah-merahan atau keunguan. Dan untuk daun atau batang, kangkung yang hidup di air lebih besar dibandingkan dengan kangkung yang hidup di darat. Berikutnya adalah kandungan yang terdapat pada kangkung, di mana ada vitamin A sebagai antioksidan. Untuk apa? Untuk kornea mata sebagai pelindung kesehatan. Kemudian vitamin C, di mana untuk mencegah virus flu. Seperti sekarang ini, kondisi pandemi, kita diharuskan banyak mengkonsumsi vitamin C. Entah dari sumber mana saja, yang penting bahan makanan yang kita konsumsi banyak mengandung vitamin C sebagai pencegah virus. Kemudian zat besi sebagai pembentuk butir-butir darah merah, hemoglobin, dan mencegah anemi atau kekurangan sel-sel darah merah. Yang
Berikutnya serat untuk mencegah sembelit, ekstrak, menghambat gula darah, dan mengandung unsur sedatif atau sebagai obat tidur. Berikutnya adalah kedua, wortel. Apa saja kandungan yang ada di dalam wortel? Ya, pasti wortel banyak mengandung vitamin A, beta karoten untuk kornea mata. Kemudian mengandung vitamin C sebagai zat antioksidan dan menjaga kesehatan kulit. Apalagi? Ya, mineral. Kemudian mengandung serat, mencegah hipertensi dan kesehatan gigi. Berikutnya adalah kandungan yang terdapat dalam bayam. Apa saja? Ya, flavonoid atau zat antioksidan dan vitamin K sebagai pembeku darah. Mineral. Yang berikut adalah vitamin C, antiinflamasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, yang keempat adalah jagung yang muda. Apa saja kandungannya? Ya, pertama adalah serat. Kemudian sebagai zat antioksidan dan mengandung mineral dan mengandung asam folat untuk mencegah anemia. Nah, materi untuk kali ini tentang identifikasi berbagai macam jenis sayuran cukup sampai di sini. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan sebagai refleksi atau penyegaran, maka Sobat Cerdas mendapatkan penugasan yang cukup mudah. Pertama adalah 1. Sebutkan 2 contoh sayuran masing-masing dari A. Bagian daun, B. Bagian buah, C. Bagian batang. Kedua, sebutkan 3 jenis sayuran yang kalian sukai serta identifikasi masing-masing. Apa saja yang identifikasi? Warna sayurannya, bagian dari tanamannya, kandungannya apa saja, manfaatnya, dan nama hidangan sayurnya apa. Nah, sampai sini saja pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.